Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk sekali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah masuk di kitab Amsal pasal yang ke-31. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-9. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang membina anak. Membina anak adalah misi yang berdampak kekal, sehingga hal ini sangat penting, ya. Alangkah pentingnya kita mempunyai visi yang jelas dan membekali diri mengemban tugas yang mulia ini. Karena kita percaya, ya, kita sebagai orang tua tentu kita punya kesulitan di dalam mendidik anak-anak. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya tidak ada anak yang sulit jika kita mencintai mereka dengan segenap hati dan kekuatan kita. Nah, pendahuluan ini kira-kira boleh mengingatkan tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-9 sampai yang ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 ini berbicara tentang nasihat dari seorang ibu kepada anaknya. Ada beberapa nasihat yang memang disampaikan, tapi satu hal yang menarik buat saya ayat yang ke-9. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil. Bagaimana kita bisa mendidik anak mereka bisa bersikap adil? Ya tentunya bermula dari kita sebagai orang tua di dalam mendidik dan bersikap adil kepada mereka. Nah, tentunya kita sebagai orang tua perlu yang namanya kompak dalam mendidik anak. Tanpa ada kekompakan ketika kita mengasuh anak, sulit rasanya untuk kita boleh mengajarkan keadilan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika kita berbicara adil, itu bukan saja berbicara tentang sama porsinya, ya, sama bagiannya. Karena kalau kita berbicara adil itu seharusnya berbicara tentang menyesuaikan berdasarkan kebutuhannya. Jadi tidak harus sama, ya, berbicara keadilan itu, tapi menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, sebagai orang tua, kita tentunya juga bisa memberikannya dengan apa? Ya, kekompakan dulu dari orang tua. Sehingga tadi dikatakan tidak ada sebenarnya anak yang sulit, ya, jika kita mencintai mereka dengan segenap hati dan kekuatan kita. Ketika kita orang tua, ya, papa dan mama memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak kita, mereka akan bisa merasakan akan keadilan, ya, dari orang tuanya. Rasa adil yang dilakukan oleh orang tua, misalnya membagi waktu antara bekerja dengan keluarga, membagi antara waktu pelayanan dengan keluarga, ya, membantu di tengah kesibukan, dan kemudian membagi waktu untuk anak. Ketika mereka bisa melihat adil itu, saya percaya anak-anak pasti bisa bersikap juga tentang adil. Bagaimana mereka tentang bersama dengan teman, bersama mereka dengan keluarga, bersama mereka di dalam belajar. Nah, hal-hal demikian kita sedang memberikan contoh yang sangat baik. Nah, di dalam kitab Amsal ini menarik. Dikatakan, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil. Jadi berbicara tentang keadil memang harus dipersiapkan dari rumah. Kalau anak sudah terbiasa adil dalam kehidupannya,
Saya yakin percaya di dalam praktek kehidupannya ke depan yang akan datang, dia juga pasti akan bisa bersikap secara adil. Karena apa? Karena dia sudah merasakan bagaimana nikmatnya hidup dalam keadilan itu. Bagaimana dia bisa merasakan keadilan dari orang tuanya. Sehingga dia akan mempraktekkan hidup dalam keadilan itu. Memang dalam menjalani hidup ini tidak seideal itu, ya. Kadang dunia tidak adil, tapi percayalah Allah kita itu Allah yang adil, ya. Nah, apa sih pesannya? Berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Sehingga keadilan itu memang memberikan sesuai dengan porsinya. Jika memang ini menjadi bagiannya, jika ini menjadi apa yang menjadi aturannya, diberikan secara baik, saya percaya semuanya itu akan baik-baik. Tetapi masalah itu terjadi ketika apa? Ketika ada ketidakadilan. Nah, ketika sudah berbicara ketidakadilan, sulit rasanya untuk kita itu bisa bersikap yang demikian. Oleh sebab itu, penting sekali nasihat dari orang tua ini, ya, orang tuanya kepada Lemuel. Ya, ini perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Untuk apa? Mereka bersikap adil. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tentang keadilan dimulai dari rumah. Sehingga nanti anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita biasa hidup memperlakukan dengan adil. Bagaimana kita memanusiakan manusia? Itu penting. Apakah mereka karyawan kita? Apakah mereka pekerja kita? Apakah mereka orang yang bekerja bersama dengan kita? Sudahkah kita memanusiakan mereka? Sudahkah kita memperlakukan mereka selayaknya mereka diperlakukan? Ya, jangan sampai kita anak-anak Tuhan ya memperlakukan orang dengan tidak baik. Ya, waktunya kita memberikan gaji bulanan ya, kita tunda-tunda, bahkan ada yang mengurangi. Wah, itu sudah satu hal yang tidak baik sebagai anak Tuhan. Mari kita berikan apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi tanggung jawab mereka, biar mereka kerjakan. Nah, itu adalah sifat keadilan yang penting untuk kita kerjakan juga. Sebagai anak Tuhan, tentunya ini kita bisa praktekkan, ini kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak kita, keluarga kita juga boleh melihat hal-hal yang demikian. Saya yakin percaya kita pasti akan menikmati hasilnya nanti ketika kita bisa hidup di dalam keadilan. Dan kiranya keadilan kita juga boleh menjadi berkat. Ya, apa yang menjadi bagian orang kita boleh berikan tanpa menunda, tanpa menguranginya. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong, memampukan setiap kita bagaimana kita bersikap, baik sebagai orang tua kita boleh memberikan teladan tentang keadilan itu, dan sebagai anak kita bisa bersikap adil, ya, sebagaimana kebutuhan yang semestinya diberikan. Tuhan, terima kasih. Tolong kami sebagai orang tua bisa bersikap adil kepada anak-anak kami. Walaupun seringkali kami dianggap pilih kasih, kami memiliki kasih berbeda dengan yang lainnya. Tapi biarlah setiap kami boleh saling memahami ketika kami menjadi orang tua, kami bersikap adil, memberikan sesuai dengan porsi dan kebutuhan anak-anak kami. Dan anak-anak juga boleh belajar melihat tentang keadilan orang tua, yang bagaimana orang tua bisa melihat akan kebutuhan satu dengan yang lainnya dengan lebih bijaksana. Begitu juga dengan para pemimpin, kami juga berdoa kiranya para pemimpin ya, kiranya mereka dapat memimpin dengan baik, mereka dapat memimpin dengan adil. Apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apa yang menjadi bagian mereka, mereka juga bisa memberikannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, pakailah kami setiap anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.